Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama Dokter Ulwan. Jadi pintar. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulwan atau Dokter Ulwan channel. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pintar. Oke, kali ini Dokter Ulwan akan membahas tentang hemofilia yang dimana langsung diambil dari sumbernya, yaitu PPMIDAI. Untuk yang pertama, hemofilia adalah gangguan pembekuan darah yang bersifat herediter. Hemofilia A itu karena kekurangan faktor 8, sedangkan hemofilia B itu kekurangan faktor 9. Hemofilia A dan B diturunkan secara sex-linked resesif. Untuk klasifikasinya, yang pertama adalah ringan, di mana aktivasi faktor 8 dan 9-nya itu 5 sampai 25%, dan perdarahannya akibat trauma yang agak berat. Kemudian sedang, di mana aktivitas faktor 8 dan 9-nya 1 sampai 5%, perdarahannya disebabkan karena trauma ringan yang terjadi 1 kali sebulan. Sedangkan klasifikasi berat itu aktivitas faktor 8 dan 9-nya kurang dari 1%, itu bisa terjadi perdarahan spontan tanpa trauma dan sering terjadi atau 1 sampai 2 kali per minggu. Kemudian untuk anamnesisnya jelas karena perdarahan spontan pasca trauma atau operasi. Kemudian perdarahan yang harus ditangani serius, yang pertama perdarahan sendi, di mana sering terjadi 70 sampai 80% kasus. Kemudian perdarahan otot atau jaringan lunak 10 sampai 20% kasus. Kemudian yang ketiga, perdarahan intrakranial dengan gejala muntah, penurunan kesadaran dan kejang. Kemudian perdarahan mata, saluran cerna, tenggorok serta sindrom kompartemen akut. Maaf, sakit. Untuk riwayat keluarga, saudara laki-laki pasien atau saudara laki-laki ibu pasien. Ibu yang karier perlu dipastikan faktor 8 dan faktor 9-nya. Untuk pemeriksaan fisik, yang pertama terdapat perdarahan sendi dengan bengkak dan nyeri darah sendi, perdarahan intrakranial dengan tanda gejala di slide sebelumnya tadi yang muntah, kemudian penurunan kesadaran dan lain-lain. Kemudian perdarahan berat dengan shock, hemoragik dan penurunan kesadaran. Untuk pemeriksaan penunjang, terjadi penurunan hemoglobin karena perdarahan, kemudian pemanjangan masa clotting time atau masa perdarahan, dan masa APTT atau activated partial thromboplastin time dengan masa prothrombin time yang normal. Kemudian jangan lupa pemeriksaan kadar faktor 8 dan 9-nya. Untuk prinsip umum tata laksana hemofilia, yang pertama pencegahan terjadi perdarahan, kemudian tata laksana akut sedini mungkin, kemudian tata laksana perdarahan berat di rumah sakit yang mempunyai fasilitas pelayanan hemofilia yang baik, menghindari suntikan intramuskular, ini perlu dicatat ya, menghindari suntikan intramuskular maupun pengambilan darah vena atau arteri, menghindari obat yang mengganggu fungsi trombosit seperti asetil salsilat atau asetosal dan obat inflamasi non-steroid. Kemudian sebelum ada prosedur invasif diberikan faktor 8 dan 9. Kemudian perdarahan akut sendi dan otot, pertolongan pertamanya harus diingat-ingat RICE, RICE. Terdiri dari rest, ice, compression dan elevation. Dalam waktu kurang dari 2 jam harus mendapatkan replacement terapi faktor 8 atau faktor 9. Untuk perdarahan yang mengancam jiwa, replacement terapi faktor 8 dan 9 harus diberikan sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Bila respon klinis tidak baik setelah pemberian terapi, perlu pemeriksaan kadar inhibitor. Terapi adjuvan hemofilia selain replacement terapi itu bisa diberikan desmopressin atau DDAVP. Mekanismenya meningkatkan kadar faktor 8 dengan cara melepaskan faktor 8 dari poolnya. Indikasinya hemofilia ringan sedang dan penyakit von Willebrand, yaitu terjadi pada usia lebih dari 2 tahun. Dosisnya 0,3 Ug per kilogram berat badan atau mikrogram per kilogram berat badan. Untuk cara pemberiannya, dilarutkan 50-100 ml normal salin, diberikan melalui infus perlahan dalam
20-30 menit, bisa juga intranasal 300 mikrogram. Untuk efek sampingnya, takikardi, flushing tahu ya yang kemerah-merahan gitu, panas segala macam. Kemudian tremor, nyeri perut, retensi cairan, dan hiponatremi. Kemudian bisa juga diberikan asam tranexamat. Indikasinya terjadi perdarahan mukosa seperti epiktasis, kemudian perdarahan gusi. Kontraindikasinya kalau terdapat perdarahan saluran kemih, karena nanti bisa menyebabkan penyumbatan. Dosisnya 25 mg per kilogram berat badan per kali, 3 kali sehari ya. Bisa diberikan oral atau intravena dan bisa diberikan 5-10 hari. Evaluasi dan pemantauan komplikasi perlu dilakukan setiap 6-12 bulan sekali untuk semua pasien hemofilia, meliputi status muskuloskeletal, transfusion related infection, kesehatan gigi mulut, vaksinasi, dan adanya inhibitor. Untuk inhibitor sendiri, yaitu antibodi yang menetralisir faktor 8. Adanya inhibitor dicurigai bila perdarahan tidak dapat diatasi dengan replacement terapi. Diagnosis pasti dengan pemeriksaan inhibitor faktor 8 dan 9. Bila kadarnya kurang dari 5 BU atau Bethesda unit, inhibitornya rendah. Kalau lebih dari 5 BU, ini 5-nya nggak ketulis, disebut tinggi. Hemofilia A dengan inhibitor rendah diatasi dengan menaikkan dosis faktor 8 2-3 kali. Bila inhibitor tinggi diberikan faktor 8 parsin, konsentrat kompleks faktor 9, faktor 8 rekombinan, konsentrat kompleks protrombin teraktivasi, dan faktor filar rekombinan. Oke, mungkin itu cukup sekian yang bisa Dr. Wan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.